Ya, lalu bagaimana mekanisme dan juga pengawasan umroh mandiri? Kita sudah terhubung dengan juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, ada Bapak Ihsan Marsya. Assalamualaikum, selamat siang Pak Ihsan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Syafa dan pemirsa Indus TV. Baik Pak Ihsan, ini apa pertimbangan dari Kementerian Haji dan Umroh kemudian melegalkan umroh mandiri? Baik Mbak Syafa, berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, Kementerian Haji Republik Indonesia tentu sebagai pelaksana undang-undang yang mengatur, yang sesuai dengan amanah undang-undang mengatur dan melegalkan umrah mandiri. Tentu kita melihat secara historis praktik umrah secara individu, secara mandiri bukan kali pertama dan sudah terjadi dan juga sudah dipermudah prosesnya sejak kebijakan yang dihadirkan oleh Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi beberapa waktu lalu. Tujuannya tentu adalah untuk mengatur praktek ini berjalan aman, terdata dan terlindungi secara hukum. Bukan tentu membuka celah ilegal. Dengan pengaturan ini justru negara hadir untuk menjamin perlindungan bagi jamaah dan juga menutup peluang penyalahgunaan oleh oknum-oknum tertentu, serta menjaga iklim usaha travel yang sehat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 ini, Mbak Syafa. Baik Pak Ihsan, lalu kemudian bagaimana caranya masyarakat untuk bisa mendaftar dan juga melakukan umroh mandiri ini? Baik, untuk tata cara atau tata laksana masyarakat dalam akses umroh mandiri, kalau yang saat ini sudah berjalan tentu kita bisa ketahui bersama ya Mbak, melalui platform nusuk yang dihadirkan oleh pemerintah Arab Saudi dengan syarat-syarat yang tadi kurang lebih sama, dan di sini ditekankan agar jamaah yang ingin berumroh mandiri harus memastikan layanan sudah pesan sejak jauh-jauh hari dalam konteks pendaftaran melalui aplikasi nusuk. Maksudnya akomodasi itu sudah harus ada, mulai dari tiket penerbangan, keberangkatan maupun kepulangan, akomodasi hotel tempat jamaah kita yang nantinya tinggal di Arab Saudi yang terdaftar di aplikasi nusuk. Dan perlu kami sampaikan di dalam undang-undang ini juga diatur berkaitan dengan melalui sistem informasi kementerian, dan sistem inilah yang sedang kami persiapkan di Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, menghadirkan sistem yang membuka peluang agar mekanisme umroh mandiri dipermudah dan juga termasuk dalam konteks pengawasan, pemantauan dan perlindungan bagi jamaah, termasuk dengan ikhtiar kita dalam mengintegrasikan sistem bersama dengan Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi, Mbak Syafa. Ya baik Pak Ihsan, kemudian bagaimana pengawasan terhadap jemaah dan juga bagaimana menjamin jemaah ini tetap aman selama berada di Tanah Suci meskipun tanpa melalui travel umroh? Baik Mbak Syafa, berkaitan dengan tadi yang kami sampaikan berbicara tentang sistem informasi kementerian, di sini juga diatur bagaimana mekanisme pengawasan yang terintegrasi secara digital di dalam sistem ini, pengawasan dan pemantauan terhadap jamaah kita melaksanakan umroh secara mandiri. Di samping juga jamaah di dalam undang-undang ini juga diatur bagaimana jaminan layanan diterima oleh jamaah, di mana ada klausul yang mengharuskan penyedia layanan melakukan kontrak tertulis bersama jamaah umroh kita, sehingga ini bagian dari mengoptimalkan dan memastikan layanan yang diterima jamaah adalah layanan yang betul-betul disepakati bersama melalui kontrak tertulis tersebut. Dan juga di undang-undang juga dijelaskan tentang mekanisme pengaduan jika jamaah tidak mendapatkan layanan yang semestinya ke Kementerian Haji. Di samping tentunya kita sama-sama ketahui bagaimana peran-peran pengawasan pemerintah untuk warga negara Indonesia yang ke luar negeri. Begitupun halnya untuk jamaah kita melaksanakan umroh mandiri, berkoordinasi dengan otoritas Indonesia di negara tujuannya, dan di sini konteksnya adalah Arab Saudi bersama KBRI, KJI dan juga kantor urusan haji di bawah Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia. Mbak Syafa. Baik Pak Ihsan, lalu kemudian bagaimana menanggapi sejumlah travel umroh yang merugi karena adanya umroh mandiri? Nah tentu ini perlu kita lihat secara jernih dan cermat tentunya, berkaitan dengan kekhawatiran. Kalau kita
hitung-hitung soal kerugian, tentu kita belum bisa melihat potensi kerugian dari jamaah, karena kalau kita berbicara tentang umroh mandiri yang sudah berjalan selama ini dan juga bagaimana ekosistem pelaku penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh yang bagi sebagian pihak juga tentu menyebutkan ini bahkan tidak akan menggerus pasar dari ekosistem travel penyelenggara ibadah umroh tersebut. Bahkan di sini Kementerian Haji justru menegaskan bahwa agen berizin tetap menjadi mitra utama dan dilindungi oleh regulasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, dan justru melalui PPIU jamaah masih menjadi tulang punggung penyelenggaraan ibadah umroh dalam konteks pendampingan jamaah yang ingin melaksanakan ibadah umroh dengan pendampingan yang optimal, bimbingan ibadah yang optimal, dan juga pelayanan yang optimal. Makanya di sini penekanan dari Kementerian Haji, kami dari pemerintah bersama DPR melalui undang-undang ini, penekanannya adalah perlindungan dan payung hukum berkaitan dengan sanksi tegas, tidak hanya terhadap pihak-pihak yang tadi tidak konform dalam pelayanan, namun kepada pihak-pihak yang bertindak sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umroh tanpa izin. Baik. Ini sudah terjadi ya, Mbak. Dalam beberapa kesempatan kita melihat ada yang mengasosiasikan diri sebagai umroh mandiri, namun tanpa izin. Ini menghimpun jamaah. Disinilah letak titik perlindungannya dan juga penegasan perlindungan ekosistem travel umrah di Indonesia. Tidak boleh menghimpun lalu mengasosiasikan sebagai umroh mandiri. Begitupun dengan travel-travel yang mengatasnamakan diri sebagai pelaku perjalanan ibadah umroh namun tidak memiliki izin. Disinilah perlindungan-perlindungan yang akan kita hadirkan, dan juga tentu spirit besarnya berbicara tentang menghadirkan ekosistem penyelenggaraan umroh yang sehat dan berkeadilan. Mbak Syafa. Bergabung bersama kami di iNews Siang. Selamat beraktivitas kembali dan salam sehat. Kita ke informasi lain, pemirsa. Pemerintah resmi legalkan perjalanan umroh secara mandiri melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025. Meski membuka kemudahan, kebijakan ini juga menuai penolakan dari Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umroh. Pemerintah resmi memperbolehkan pelaksanaan ibadah umroh secara mandiri tanpa harus melalui Biro Perjalanan Umroh. Ketentuan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 dan mulai berlaku setelah diundangkan. Dengan demikian, jemaah kini leluasa mengatur sendiri perjalanan umroh, termasuk pengurusan visa, tiket, akomodasi, dan kebutuhan ritual tanpa melalui pihak ketiga. Namun kebijakan ini menuai penolakan dari Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umroh seperti Amfuri. Kami penyelenggara resmi tentunya tidak aneh dan juga tidak khawatir ya dengan narasi dan konteks umroh mandiri ini tentunya. Karena memang sebelumnya pun Ya, dalam pasal 87A terdapat 5 syarat yang harus dipenuhi jemaah untuk dapat berangkat umroh secara mandiri, yaitu sebagai berikut. Pertama, beragama Islam. Kemudian yang kedua, memiliki paspor yang masih berlaku minimal 6 bulan. 3, memiliki tiket pesawat pulang pergi ke Arab Saudi. Keempat, memiliki surat keterangan sehat dari dokter. 5, memiliki visa serta bukti pembelian paket layanan dari penyedia resmi melalui sistem informasi kementerian.